Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Semoga saja kalian tetap sehat selalu dan selalu memakai masker. Jangan lupa mencuci tangan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Di video kali ini mungkin berbeda dengan video-video sebelumnya karena saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman saya yang lainnya dan di sini kami akan membuat sebuah video tentang proposal bisnis kami. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dari dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam. Nah, sebelum masuk ke video inti atau penjelasan tentang proposal bisnis ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada kalian siapa teman-teman saya dan siapa saya. Pertama itu ada saudari Putri Amelia. Nah, Putri Amelia ini merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Alauddin Makassar. Nah, kalian bisa melihat fotonya di sini. Dan selanjutnya ada saudari Nurul Fauziah. Nah, Nurul Fauziah ini juga merupakan mahasiswa IQT. Nah, IQT itu Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, selanjutnya ada Nurul Ahmadiyah. Nurul Ahmadiyah ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 dan juga dari UIN Makassar. Nah, selanjutnya ada saya Nurul Ahmadiyah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 juga sama semuanya. Dan terakhir ada saudara Nurul Imam. Nah, saudara Nurul Imam ini dia yang paling ganteng di kelompok kami karena dia sendiri laki-laki. Sama juga dia merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga dan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dari tugas membuat video ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke video inti atau penjelasan tentang proposal bisnis kami ini, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran singkat tentang apa sih bisnis kami ini. Nah, bisnis kami ini kami namakan dengan Ice Cold Millennial. Nah, Ice Cold Millennial ini merupakan minuman Yakult yang dicampur dengan minuman yang lainnya dan juga bisa ditambahkan aneka buah dan jelly sesuai selera masing-masing dan juga bisa ditambahkan aneka topping. Nah, minuman Yakult ini juga merupakan minuman fermentasi yang memiliki rasa yang unik. Nah, selain memiliki rasa yang unik, minuman Yakult ini juga merupakan atau sangat menyehatkan untuk menambah kekebalan tubuh dan masih banyak fungsi yang lainnya. Mungkin itu saja gambaran singkat tentang produk kami ini. Supaya kalian tidak tambah penasaran lagi, langsung saja saya akan menunjukkan teman saya untuk memberikan penjelasan secara jelas lagi tentang proposal bisnis kami ini. Mungkin yang pertama itu yang akan menjelaskan saudari Putri Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari usaha kami itu, kita ketahui bahwasanya bisnis minuman di era sekarang ini sangatlah menjanjikan. Banyak masyarakat, orang-orang di luar sana dan terutamanya anak milenial sekarang ini mencari atau berburu minuman yang unik, sehat dan menyegarkan. Disertai pada saat ini sangatlah berkembang atau berkembang pesatnya teknologi. Digitalisasi saat ini sangatlah berkembang pesat. Jadi kami akan menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi ini sebagai sarana untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang akan kami jalankan. Salah satunya yaitu sosial media, dan sosial media banyaklah sekarang ini sangatlah banyak penggunanya, dan salah satunya Indonesia adalah negara yang paling banyak pengguna sosial medianya. Salah satunya itu Instagram ataukah WhatsApp dan sosial media lainnya. Kemudian
minuman yang kami akan jualkan atau kita produksi yaitu Ice Mikul Millennial, merupakan minuman yang sangat memiliki berbagai macam manfaat dan keunikan. Bukan karena apanya, karena minuman ini adalah minuman yang bahan dasarnya itu dari Yakult. Kita tahu bahwasanya Yakult adalah minuman yang sehat dan menyegarkan dan banyak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi kami memilih menjalankan bisnis ini karena kita tahu bahwasanya saat ini banyak penggemar minuman dan mencari minuman yang sehat, unik dan menyegarkan. Selanjutnya dari pemaparan sebelumnya tadi timbullah permasalahan bahwasanya anak milenial saat ini mencari minuman atau minuman yang unik, sehat dan menyegarkan serta terjangkau tentunya. Kemudian apa sih tujuan dari bisnis yang akan kami jalankan ini? Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan, tentunya mendapatkan keuntungan. Semua pebisnis mungkin mendapatkan keuntungan ya. Kemudian yang kedua yaitu memperkenalkan kepada masyarakat minuman yang sehat serta menyegarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi atau mencapai target. Jadi selanjutnya yaitu profil atau sekilas tentang perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu yaitu bernama Ice Mikul Millennial. Kemudian pemilik dari perusahaan ini yaitu saya sendiri, Putri Amelia, kemudian teman saya Nurul Amadea, Nurul Fozia, Nur Wahyunita dan Nurul Imam. Kemudian alamat dari perusahaan kami ini insya Allah kami jalankan yaitu bertempat di Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo nomor 36, Romang Polong, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian profil singkat mengenai bisnis kami yaitu Ice Mikul Millennial adalah minuman kekinian, minuman yang unik berbahan dasar yaitu Yakult dan akan mencampur berbagai macam buah, jeli-jeli, dan kita tahu bahwasanya Yakult adalah minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh manusia dan salah satunya yaitu bermanfaat bagi pencernaan serta meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Jadi sekian yang sempat saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi dan misi kami, visi dalam usaha yang kami lakukan merupakan produksi minuman jus buah kaya rasa sebagai salah satu peluang usaha kecil menengah di Indonesia. Menyediakan produk berkualitas untuk masyarakat merupakan salah satu visi kami. Dengan cara ini kami mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan usaha yang maksimal. Dan adapun misi kami, proses produksi yang praktis, higienis, dan sangat efisien baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang kami gunakan. Menjaga cita rasa produk yang kami jual, memberikan pelayanan ekstra kepada konsumen yang khas dan harga yang terjangkau. Kami mengharapkan kepuasan memperkenalkan cara mengelola buah-buahan kepada masyarakat. Dan adapun logo usaha kami, kita bisa lihat gambarnya bahwa warna orange itu melambangkan kehangatan yang sangat kehangatan dan semangat. Warna putih itu melambangkan dengan kebersihan.
Gambaran 2 gelas, 3 gelas melambangkan minuman ini memiliki berbagai macam rasa. Dan adapun gambar-gambar bintangnya itu melambangkan minuman ini bisa bersinar dan dikenal banyak orang. Dan adapun tulisan di bawahnya, gelas melambangkan nama dari produk kita. Dan lingkaran sebagai background melambangkan persaudaraan dan kekompakan yang tidak ada putusnya. Itulah penjelasan secara singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hai guys, nama saya Nurul Fosia. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal kelompok saya, yaitu pada bagian rencana pemasaran. Adapun yang pertama adalah analisis pasar. Pasar adalah salah satu aspek yang berhubungan mengenai kondisi pasar dari bidang usaha yang sedang dijalankan, serta pasar merupakan urutan pertama bila kita akan menyusun sebuah proposal usaha atau bisnis. Di dalam analisis pasar, terdapat segmentasi, targeting, positioning. Nah, segmentasi pasar. Sasaran pasar konsumen produk ice milenial adalah masyarakat di daerah Makassar dan sekitarnya. Kemudian targeting. Target pasar yang dituju adalah mahasiswa, anak sekolah, dan masyarakat umum. Kemudian positioning. Kami ingin menciptakan produk yang sehat dan menyegarkan dengan kualitas tinggi, agar konsumen bisa puas dan menikmati minuman kami dengan harga yang kompetitif. Kemudian ada omset penjualan. Jika harga 1 cup Ice Cold Millennial seharga 5.000 dan terjual sebanyak 30 cup, maka perkiraan penjualan per hari itu 150.000 dan perkiraan omset penjualan dalam 1 bulan itu sebanyak 4.500.000. Ini jika harga per cupnya itu 5.000 saja. Tetapi kami menyediakan berbagai harga, yaitu harga 5.000, 10.000 hingga 15.000. Ini tergantung dari selera konsumen, karena kami menyediakan berbagai varian rasa dan berbagai topping. Kemudian ada volume penjualan. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing usaha kami tentunya usaha di bidang yang sama, yaitu penyedia minuman seperti Dalgona Coffee dan minuman boba. Namun, belum adanya pesaing di sekitar lokasi penjualan menjadi peluang tersendiri bagi kami. Kemudian harga. Dengan mulai dari harga 5.000 per cup sehingga menjangkau konsumen kalangan manapun, terutama target pasar yang dituju, yaitu mahasiswa di sekitar lokasi penjualan Ice Cold Millennial. Selanjutnya, strategi pemasaran. Produk yang kami tawarkan lebih ditujukan kepada kalangan anak muda atau anak remaja maupun dewasa. Adapun strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu memasang pamflet yang menarik, kemudian mempromosikan lewat sosial media dengan membagikan pamflet-pamflet produk kami. Kemudian membuat testimoni untuk konsumen agar mereka yakin dengan produk kami. Dan kami menyediakan bahan yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak mubazir dan minuman bisa terjamin kesegarannya. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. Adapun analisis SWOT dari kelompok kami yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu konsep minuman yang unik dan kekinian serta menyehatkan, dan banyak variasi rasa dan topping, serta harganya yang terjangkau dan bisa mengurangi sampah plastik. Kemudian weakness atau kelemahan. Kelemahan atau kekurangan dari produk kami ini yaitu mudah basi dan tidak tahan lama. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Iklim di Indonesia yang mendukung dan lokasi yang strategis, serta bahan baku produksi yang murah dan mudah didapat, serta perkembangan teknologi. Adapun threat atau ancaman, yaitu banyak produk yang semisal,
dan harga produk pesaing yang lebih murah serta datangnya musim hujan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Nurul Amadia. Di sini kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda dan suasana yang berbeda pula, di mana kita ketahui bersama bahwa kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Untuk itu, stay healthy and stay safe guys. Oke, langsung saja di sini saya diberikan kesempatan oleh teman kelompok saya untuk menjelaskan tentang rencana produksi dari produk kami, yaitu Ice Milk Millennials. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang lokasi usaha. Ya, lokasi ini menjadi sangat penting untuk kita dalam membuat sebuah produk, di mana sangatlah menguntungkan jika kita memilih lokasi yang tepat. Nah, untuk itu setelah berunding kami memutuskan untuk memilih lokasi di Jalan HM Yasin Limpo nomor 36 Romangkolong, Kecamatan Sompaopu, Kabupaten Goa. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengapa kami memilih lokasi ini? Oke, langsung saja. Kami memilih lokasi ini karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu lokasi ini dekat dengan area kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Nah, tentu saja setiap kampus ini memiliki mahasiswa yang sangat banyak. Nah, hal ini pun selaras dengan target utama kami untuk menggait pelanggan dari kalangan mahasiswa ataupun kaum milenial. Nah, alasan yang kedua yaitu lokasi ini itu dekat dengan toko tempat penjualan bahan baku yang kami butuhkan, di mana sekitaran area UIN Alauddin Makassar itu memiliki beberapa toko-toko yang menjual alat-alat maupun bahan yang kami gunakan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu lokasi ini dekat dengan area percetakan, di mana tentu saja setiap percetakan ini memiliki karyawan ataupun stafnya masing-masing. Untuk itu kami pun menargetkan juga untuk menarik pelanggan dari kalangan karyawan tersebut. Oke, alasan yang keempat yaitu lokasi ini dekat dengan tempat-tempat kos-kosan, di mana kos-kosan ini dihuni oleh banyak sekali mahasiswa tentunya. Nah, inilah beberapa alasan yang kami pertimbangkan sehingga memilih lokasi ini. Oke, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang alat dan bahan apa saja yang kami gunakan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan alat apa saja ataupun bahan-bahan apa saja yang kami gunakan untuk membuat Ice Milk Millennial ini. Nah, untuk daftar bahannya sendiri teman-teman bisa lihat dalam tabel di sebelah. Oke, daftar selengkapnya bisa teman-teman lihat. Jumlahnya di sebelah sana pun ada, dan ini kami kira-kirakan sekitar penggunanya dalam 1 bulan. Oke, selanjutnya untuk daftar alat. Nah, alat yang kami gunakan itu sangat simpel dan tentu saja mudah didapatkan. Nah, mulai teman-teman bisa lihat di tabel sebelah saya ini, mulai dari gunting, pisau, color box untuk menyimpan es kristalnya nanti. Oke, nah bagian ini nih yang paling menarik, yaitu apa kira-kira? Nah, benar sekali, itu cara pembuatannya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sih cara membuat Ice Milk Millennial ini? Sangat gampang dan saya yakin teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke, langkah pertama kita siapkan bahannya seperti jelly, es kristal, dan gelas tentu saja. Kemudian kita campurkan dengan Sprite secukupnya. Dan kita tambahkan 1 botol cup Yakult ukuran kecil. Nah, itu dia. Kita tambahkan. Dan kemudian kita aduk. Nah, jadi deh. Nah, itulah tadi penjelasan dari keempat teman saya.
Saya di sini akan menambahkan sedikit lagi untuk semakin memperjelas kalian tentang apa sih itu bisnis ice cream milenial. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal bisnis ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan dari bisnis ini. Yang pertama itu sumber dana. Nah, sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dari modal usaha kami, maka kami menggunakan modal sendiri dan seluruh dana itu akan kami alokasikan ke kegiatan atau kebutuhan operasional bisnis SME Cook Millennial ini. Selanjutnya itu ada berapa dana yang kami butuhkan. Nah, mungkin akan saya jelaskan melalui tabel di bawah ini. Hai teman-teman semuanya, jadi saya ingin menjelaskan tentang perkiraan dana yang dibutuhkan dalam bisnis Ice Cook Millennial ini. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 3 ini, kami menuliskan semua tabel biaya tetap. Nah, yang pertama itu ada gelas kaca atau toples kaca. Nah, yang kami butuhkan untuk bisnis kami ini, untuk awal-awal bisnis ini itu 10 buah. Nah, harga satuannya itu 12.500, jumlahnya 125.000. Kenapa kami memakai gelas kaca? Karena ini diperuntukkan untuk konsumen yang makan di tempat atau minum di tempat atau tidak membawanya pulang ke rumah. Nah, kami peruntukkan memakai gelas kaca. Nah, kemudian ada sendok jeli. Nah, sendok jeli ini ada 100 buah. Ini harganya 5.250. Ini isinya 100 pak. Kemudian ada sedotan bambu. Nah, kenapa kami memakai sedotan bambu? Karena kami ingin mengurangi sampah plastik. Selain bisnis kami ini menyehatkan, bisa menambah kekebalan tubuh, kami juga memerhatikan lingkungan. Jadi kami memakai sedotan bambu untuk mengurangi sampah plastik. Teman-teman bisa melihat foto di samping ini, foto di sini itu menunjukkan bahwa ada kura-kura yang tersiksa gara-gara kita memakai sedotan plastik dan membuangnya sembarangan. Nah, kemudian ada blender, kemudian ada gunting. Mungkin saya tidak sebutkan harganya, teman-teman bisa lihat langsung. Ada color box, kotak tempat jeli, paper cup. Nah, paper cup ini kenapa kita memakai paper cup bukan gelas plastik? Paper cup ini kami peruntukan untuk konsumen yang membawanya pulang. Kenapa paper cup? Karena untuk mencegah semakin banyaknya sampah plastik di Indonesia. Dan paper cup ini juga itu sangat mudah diuraikan oleh lingkungan. Kemudian ada keranjang buah, kemudian ada pisau, dan jumlah dari dana ini, tabel biaya tetap ini itu ada 510.000. Nah, kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini ada Yakult, Sprite, Nutrisari, Nutrijel, air galon, es kristal. Teman-teman bisa lihat langsung di tabel ini. Kemudian ada gula pasir, susu kental manis, susu UHT, dan buah-buahan, dan jumlahnya itu Rp352.000. Kemudian perkiraan keuntungan dari bisnis SME Cook Millennial ini kami perkirakan akan memperoleh keuntungan sebesar. Nah, kan jika harga 1 cup SME Cook Millennial ini seharga, jadi bisnis kami ini menyediakan 3 macam harga, yaitu menu 1 harga Rp5.000, menu 2 harga Rp10.000, dan menu 3 Rp15.000. Dan jika terjual sebanyak 30 cup sehari, maka perkiraan penjualan per hari, nah teman-teman bisa lihat, kemudian total keuntungan per harinya itu ada 300.000. Lalu total keuntungan per bulannya itu ada 9 juta. Nah, kemudian analisis kelayakan usaha, teman-teman bisa lihat bagaimana cara kami menjumlahkan. Nah, kemudian melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 3 hari dengan perkiraan penjualan 30 pak per hari, maka bisnis Ice Cook Millennial ini sangat layak untuk dijalankan. Sekian itu tadi penjelasan dari saya mengenai
rincian keuangan atau rencana keuangan para bisnis SME Cult Millennial ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.